Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang penilaian terstruktur dan tidak terstruktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Nilagisti. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian penilaian terstruktur dan tidak terstruktur. Penilaian sendiri adalah proses terakhir dari pembelajaran. Dalam teori terdapat beberapa kata yang sering dipertukar-pakaikan seperti penilaian, yaitu evaluasi, assessment, pengukuran, dan pemeringkatan. Penilaian atau assessment merupakan proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktivitas belajar siswa dengan tujuan mengambil keputusan tentang pembelajaran. Sedangkan pembelajaran sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik antara guru dan siswanya. Penilaian terstruktur merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik. Proses pembelajaran yang berhasil guna memerlukan teknik, metode, dan pendekatan tertentu sesuai dengan karakteristik tujuan peserta didik. Pembelajaran terstruktur sendiri merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar peserta didik. Peran guru ialah sebagai fasilitator dan teman belajar. Sedangkan pembelajaran terstruktur adalah bentuk pembelajaran sistematis. Dalam melaksanakan pembelajaran terstruktur, guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu, dan dapat juga pembelajaran terstruktur ini disebutkan sebagai pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran terstruktur adalah bentuk penilaian pembelajaran sistematis. Penilaian pembelajaran terstruktur merupakan penilaian seperangkat tindakan yang dirancang dalam proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik. Sedangkan penilaian pembelajaran tidak terstruktur merupakan penilaian yang bebas di mana penilaian tidak menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk penilaian itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad dan Mbak Aini. Oke, materi selanjutnya yaitu perbedaan penilaian pembelajaran terstruktur dan tidak terstruktur. Di sini ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada pendekatan penilaian yang mengacu kepada norma, dan yang kedua ada pendekatan penilaian yang mengacu kepada kriteria. Selanjutnya, ruang lingkup dalam penilaian pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama, domain kognitif, yaitu pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika. Yang kedua ada domain afektif, yakni sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Dengan kata lain, kecerdasan emosional. Yang ketiga ada domain psikomotor, yakni keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Tujuan penilaian pembelajaran. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, diantaranya untuk grading, seleksi, mengetahui tingkat kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Yang pertama, penilaian sebagai grading. Penilaian ditunjukkan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik yang lain.
Yang kedua, sebagai alat seleksi, penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Yang ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang keempat, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk penilaian program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Yang kelima, alat diagnosis. Penilaian bertujuan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Sebagai alat prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat diprediksi sebagai kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih.